Oke, baik. Kalau Anda lihat di ini ya, di share screen saya kelihatan tuh materinya. Di ini kan ada e-learning ya. Nanti ada 16 kali pertemuan. Kalau Anda lihat ini ada pengantar minggu pertama, minggu kedua probability, variety, minggu ketiga robustness, ini terus sampai minggu ke-16 ya. Nanti sifatnya adalah dalam 2-3 minggu pertama saya akan memberikan materi mengenai garis besar ya, apa itu urban design ya, apa itu perancangan kawasan, terus bagaimana metode yang digunakan dalam suatu perancangan kawasan, itu bisa Anda baca di materinya ya. Ini kan ada materi nih. Ini kalau Anda lihat dari struktur e-learning itu ada judulnya ya, isi sekalian gambaran singkat, ada absensinya, ini absensi yang PA6 ini, PA61 absensinya. Ini materinya yang bisa Anda baca ya. Terus ini tugas yang harus Anda lakukan jika diperlukan ya. Jadi jika diberikan tugas, Anda masukkan tugasnya. Nanti ada jadwal kapan memasukkan tugasnya ya. Dan juga ada isi detail dari tugas itu sendiri. Minggu kedua juga sama ya. Minggu kedua adalah ada absensinya, ada materinya, terus ada tugas yang harus Anda kerjakan. Tugas ini walaupun sifatnya kelompok, tapi masing-masing harus memasukkan tugas di e-learning masing-masing karena nilainya tetap perorangan ya. Jadi nilai yang dimasukkan itu meskipun tugas kelompok kerjakan bersama-sama, tapi penilaiannya itu tetap dimasukkan perorangan. Jadi bisa saja walaupun yang kerjakan itu sama materinya, tapi nilai yang diterima berbeda karena misalnya yang satu masukinnya terlambat misalnya. Atau juga mungkin saja pada saat pengerjaan tugas itu memang pembagian tugasnya berbeda. Sehingga yang satu itu mengerjakan apa, si B itu mengerjakan apa, produk akhirnya mungkin bisa tidak sama ya. Meskipun itu tugas kelompok. Ya. Jadi pastikan Anda memasukkan itu sesuai dengan ininya, sesuai dengan porsinya ya. Jadi kalau diminta misalnya tugas minggu pertama misalnya kelompok kawasan ya. Jadi kalau Anda klik nanti ini berisi apa yang harus dilakukan ya. Nih. Bentuk kelompok terdiri dari 2 dan sampai dengan 3 orang untuk membahas kawasan yang akan dijadikan sebagai studi kasus. Nama anggota kelompok dan lokasi usulan harus dikirimkan via email dan akan direview kesesuaiannya untuk peruntukan kawasan campuran. Jadi nanti setelah pertemuan ini Anda harus membagi dalam kelompok-kelompok kecil ya. Jadi kalau tadi saya tanya ada berapa orang satu kelompok, satu studio PA6 ini, jadi dibilang kalau ada 6 berarti bisa dibagi menjadi 3 kelompok atau 2 kelompok ya. Nanti kelompok itu dibentuk siapa ketuanya, siapa anggotanya, kemudian akan menentukan lokasi yang akan dijadikan sebagai bahan studi ya, bahan kajian. Nah, lokasi ini sendiri nanti kita akan analisa sesuai dengan teori urban design-nya ya, teori perancangan kotanya. Jadi kalau Anda lihat ini ya, kegiatan studio terbagi atas analisa kawasan yang dikerjakan secara kelompok, kemudian membagi kawasan menjadi kafling-kafling dengan peruntukan tertentu. Nah, bagaimana pembagiannya ini itu dilakukan dengan teori urban design yang akan kita pelajari nanti di 3 minggu pertama ya. Nah, kemudian peruntukan memberikan fungsi tertentu pada tiap-tiap kafling. Jadi bedanya kita dengan perancangan studio lain adalah bahwa pertama dia sifatnya kolaboratif. Jadi perancangan itu tidak lagi mandiri sendiri-sendiri seperti PA1 sampai PA5 ya. Jadi kalau ke PA1 PA5 kan Anda kan dapat kafling sendiri, ngerjain sendiri. Nah, di PA6 ini pembagian kafling itu ditentukan secara bersama. Jadi nanti ada satu kawasan besar, luasnya mungkin sekitar 5
sampai 6 hektar ya. Nanti dibagi menjadi kafling-kafling, bisa masing-masing ada 4 kafling misalnya, bisa 5 kafling, bisa 3 kafling ya, tergantung dari pembagian yang dilakukan. Kemudian dari kafling yang ada itu dibagi ke para anggota kelompoknya. Jadi kalau misalnya ada 3 orang, terus ada kafling dibuat ada 5 ya, kafling A, B, C, D, E misalnya. Nah, nanti penentuan kafling A itu misalnya untuk kawasan campuran perdagangan sama pertokoan misalnya, dengan fungsi mall dan eh, mall dan pasar serta hotel mungkin ya. Kemudian di kafling B misalnya ada sekolah, rumah sakit dan dan asrama misalnya. Itu ditentukan secara bersama-sama secara anggota kelompoknya. Nanti penentuan siapa yang mendapatkan kafling A, siapa yang mendapatkan kafling B itu juga dilakukan secara secara diskusi ya. Nanti siapa milih apa. Dan juga konsep kawan secara keseluruhan itu dilakukan secara kelompok ininya penentuannya, analisanya ya. Oke. Ya. Studi perancangan 6 menitik beratkan pada perancangan bangunan mixed use, jadi bangunan campuran. Jadi kalau di PA1 mungkin ada belajarnya soal satu bangunan fungsi sederhana ya, fungsi tunggal, gerbang misalnya, atau terus pos jaga ya. PA2 sudah mulai bangunan rumah tinggal ya. Terus PA3 mungkin bangunan apa bangunan bermasa banyak ya, beberapa satu fungsi misalnya kantor kecamatan atau puskesmas misalnya. Nah di PA4 mulai bangunan-bangunan tunggal, bentang-bentang khusus, bentang lebar ya. PA5 bangunan tinggi misalnya. Nah PA6 ini itu adalah bisa dikatakan ya, walaupun tidak sama persis, gabungan dari semuanya. Jadi satu kafling punya satu masa bangunan atau beberapa masa bangunan, tapi punya beberapa fungsi. Dan dia fungsinya itu bukan hanya secara zoning ya, secara satu dimensi, tapi juga bukan hanya horizontal tapi juga vertikal. Jadi pembagiannya itu mungkin lantai 1 sampai lantai 3 itu misalnya untuk pertokoan misalnya. Lantai 4 sampai lantai 10 itu bisa jadi hunian atau komersil. Lantai 11 sampai lantai 15 kalau dia mungkin tinggi ya, itu juga sudah fungsi perkantoran. Jadi pembagiannya tidak hanya horizontal tapi juga vertikal. Eh, tapi yang ditekankan di sini adalah bahwa perancangan ini sifatnya pertama kolaboratif bersama-sama, yang kedua dia adalah mixed use, campuran, dan yang ketiga dia adalah dalam konteksnya perkotaan. Jadi selalu di kawasan yang sifatnya padat ya. Kenapa perkotaan? Ya karena hanya di kota lah kemungkinan untuk membangun bangunan itu lebih lebih tinggi ya. Karena efisiensi lahan, mahalnya harga lahan dan lain-lain itu ya. Oke. Sampai sini kira-kira jelas tidak ininya apa? Sebelum saya masukkan ke materi ininya, ke materi PA6 sendiri. Jadi kerja kelompok menentukan pembagian kafling perorangan. Jadi pastikan anggota kelompoknya itu bisa diajak kerjasama. Jadi banyak kasus terjadi kerjaan nggak selesai, nggak ngumpul itu karena
anggota kelompoknya nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Ya bisa banyak alasan ya. Jadi kalaupun nanti terpaksa ya, misalnya Anda buat anggota kelompok bertiga misalnya, satu orang nggak kerja, ya sudah tinggalin aja, kerjain aja berdua itu. Atau kalau rugi-ruginya Anda kerja sendiri. Prinsipnya bahwa ini tetap bisa dilakukan oleh satu orang, tapi kita justru belajar bagaimana kerjaan ini dilakukan secara bersama-sama. Bisa jadi lebih mudah kalau semua bisa kerjasama, bisa jadi lebih sulit karena masing-masing menghambat temannya yang lain ya. Ya, tergantung dari bagaimana nanti Anda melakukan ini ya, melakukan kerjasamanya. Jadi eh, pastikan semuanya bisa ini, bisa kerjasama. Eh, Mengapa usulan kelompok dan usulan lahan itu harus dikomunikasikan terlebih dahulu ya, karena memastikan bahwa tidak ada lahan yang sifatnya sudah pernah digunakan. Boleh juga sudah pernah digunakan, tapi sifat analisanya harus berbeda karena akan lebih mudah mengecek kalau lahan itu sudah pernah dibuat oleh kelompok lain atau kelompok sebelumnya, oleh kakak tingkat Anda misalnya, dibanding dengan lahan itu sama sekali belum pernah digunakan sebagai PA6 ya. Ada banyak contoh-contohnya, nanti Anda bisa lihat di ininya di YouTube juga ada ya, di website ada, atau Anda bisa cek ke prodi ya, ada beberapa produk akhir dari eh, apa eh, studi perancangan kawasan ya, si SPA6 ya. Oke. Baik. Jadi nanti Anda bisa pelajari Anda buka di ini Anda, di e-learning Anda materinya, Anda bisa baca, scroll seluruhnya sampai habis ya, sampai materi bisa Anda baca. Nah, tapi untuk pekerjaan tugas-tugasnya sesuaikan dengan jadwalnya. Ya. Jadi kalau misalnya minggu ini misalnya bentuk kelompok, saya minta itu dikirimkan via email ya, itu kirimkannya via email. Walaupun nanti Anda bisa kirim di grup WA untuk asistensi juga boleh ya. Tapi seluruh materi itu harus dikirimkan ke email atau ke e-learning ya. Karena kalau tidak di situ sistem penilaian nggak bisa digunakan. Kalau data di WA itu nggak ada nilainya ya, cuma untuk asistensi aja ya. Eh, Nah, teori yang kita gunakan itu kita pakai yang namanya bukunya responsive environment ya. Jadi buku responsif itu sudah saya masukkan ke dalam ini, ke dalam uh, e-learning ya. Jadi bisa Anda baca ya. Mana bukunya nih? Ini ya. Sorry, ini oke. Okay. Oh ya, nanti Anda harus bikin ini ya, bikin model ya terhadap ininya terhadap kawasan yang Anda bikin, Anda pilih nanti ya. Jadi nanti sifatnya Anda akan buat ininya, Anda buat 3D model dari lokasi existing. Nah, ini bukunya ya. Kita pakai buku ini sebagai, ini buku udah lama nih, 85 coba. Sampai sekarang masih digunakan. Hampir 40 tahun ya. Tapi memang teorinya masih relevan. Jadi kita akan menganalisa kawasan tersebut menggunakan metode ini untuk mendapatkan ini ya, kualitas kawasan ya. Ada
permeability, legibility, variety, robustness, visual, richness, personalisasi. Semua ini disebut responsif atau tanggap ya, bahasa Indonesia tanggap. Nah, jadi nanti kita bahas apa itu probability-nya ya. Minggu pertama awal-awalnya kita akan bahas dulu teorinya ya. Jadi buku ini sendiri sebenarnya unik. Unik karena dia mengajarkan teori, kemudian dia mengajarkan bagaimana teori itu dicapai penerapannya. Jadi langsung ke seperti buku manual ya. Buku manual itu kan seperti buku petunjuk misalnya. Misalnya untuk bagaimana mendapatkan udara yang bersih tujuannya ya. Nah, caranya adalah pertama lakukan penyaringan udara. Itu langsung itu. Bagaimana cara melakukan penyaringan udara misalnya? Oh, caranya pertama Anda cari filter udara. Jadi sudah langsung kelihatan ininya apa? Kelihatan langkah per langkahnya. Cara penggunaannya adalah ikuti step by step, langkah per langkah. Ini nanti ada 7 bab yang dibahas. Ini tadi ya aspek ini ya. Nah, masing-masing aspek ini itu punya masing-masing lembar kerja atau manual tadi saya bilang untuk mencapai kualitas dari masing-masing ini. Jadi Anda misalnya kalau bicara soal permeability, nah itu Anda pergi ke bab permeability ini ya. Bab permeability ini ada teorinya yang bicara mengapa itu diperlukan ya dan mengapa itu terjadi. Terus mengapa hal itu apa menjadi apa ya, menjadi hal yang dibutuhkan ya. Dan apa yang terjadi saat ini ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya desain aplikasi, bagaimana mencapainya, aplikasi desainnya, penerapannya ya. Misalnya, bagaimana mencapai probability? Pertama, analisa jalan-jalan dan blok dari kawasan sekitar untuk menetapkan ya kepentingan relatif dari semua titik akses menuju site. Ini ada desain sheet 1, lembar kerja 1. Lembar kerja itu apa? Caranya ini caranya. Using existing link ya. Jadi ini lokasinya, dihilangkan semua apa bagian-bagian yang nggak penting, nggak perlu. Kemudian dinilai tingkat ininya, tingkat apa kepentingannya, importance ya. Ada yang direct, ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ini hitungannya ya 1, 2, 3 deh. Berarti kalau dia semakin banyak belokan, semakin tidak direct. Kalau jalannya lurus, itu berarti direct, itu 1 nilainya. Kalau dia belokannya 3 kali, 1, 2, 3 berarti 3 nilainya. Jadi misalnya akses jalan A ini 1 karena dia langsung. Ya, akses jalan B ini 3, 1, 2, 3 ya. Dari poin lokasi ke kawasan di luarnya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya most connected sama least connected. Semakin banyak dia keterhubungan atau jalan-jalan cabang atau jalan alternatif, semakin bagus. Ya, misalnya jalan D misalnya. D itu ada sampai dengan 12. Itu gimana ya ini? Ada berapa banyak cabang yang ada di jalan itu ya? Sampai 12 ya. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 7, 8, 9, 10. Jalan A misalnya, jalan A cuma ada 5. Nah, nanti ini menentukan kira-kira pembagian kafling yang akan terjadi ya. Ini yang paling mungkin ditembus jalannya, site-nya, dibuat jalan alternatif atau dibuat pembagian site, pembagian kafling. Nah, seperti ini susunan bukunya. Jadi ini lembar kerja 1, ini lembar kerja 2. Bagaimana nanti usulan-usulan pembagian kafling itu diterjemahkan menjadi bentukan kafling dan jalan. Gimana caranya? Ya, ini tekniknya. Ya. Berapa besar jalannya? Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Ini ada di sini semua. Jadi teorinya ada, cara melakukannya ada, terus lembar kerjanya ada.
Nah, ini bagaimana mengecek bloknya itu ukurannya apakah sesuai tidak sesuai, kekecilan atau terlalu besar ya. Nanti tergantung dari kira-kira fungsi apa yang akan diterapkan pada kafling tersebut. Nah, teori ini nanti bisa Anda pelajari ya, Anda baca, sesuaikan dengan apa waktu pertemuan kita nanti ya. Oke. Nah, jika ada pertanyaan terhadap materi, Anda bisa tulis di forum ini ya. Anda tulis di sini. Anda klik, Anda masuk ke dalam forum ini, Anda terus tulis topiknya. Nanti kita bahas ya. Jadi bisa dilakukan di sini atau nanti pada saat apa kuliah online-nya atau offline-nya atau pada saat misalnya Anda saat mengerjakan sesuatu terus Anda bingung, nah Anda bisa tulis ini. Oke ya. Ini kita masuk ke materi ya. Nah, sebenarnya eh, mengapa konteks kawasan ini menjadi perlu ya? Karena sebagian besar nantinya ya orang-orang akan lebih banyak tinggal di kota dibanding di desa. Itu sudah menjadi apa tren dunia ya. Kota-kota menjadi lebih padat, desa-desa menjadi apa? Menjadi ditinggalkan atau desa juga menjadi kota, bisa berubah menjadi kota. Nah, jadi dalam memahami konteks perkotaan, nantinya Anda tidak hanya bicara soal kafling di mana Anda eh, pilih ya, tapi juga membahas kawasan yang berada di sekitar kafling yang akan berpengaruh terhadap kafling Anda ataupun kafling Anda berpengaruh terhadap kawasan sekitarnya. Karena perancangan itu kan tidak apa tidak island ya, tidak berdiri sendiri, tapi dia sangat tergantung dari di mana kawasan di sekitarnya. Ya. Jadi kalau apa dulunya Anda bikin analisis lingkungan ya, kondisi kita tampak luas, kontur dan sepohonan pejalan kaki. Ini kan memang iya, tapi hanya bicara ke kafling Anda sendiri. Tapi kalau kita bicara di dalam konteks kawasan, itu bicara dengan bangunan di seberangnya, bangunan di ujung apa ujung jalannya ya. Atau kalau ada apa ada irigasi apa ada apa ada riol kota itu kemana ininya apa eh, mengalirnya itu juga akan pengaruh terhadap kafling Anda ya. Nah, em, teknologi urban design atau new urbanisme baru itu prinsipnya adalah bangunan itu eh, multiguna ya. Jadi tidak lagi hanya untuk satu fungsi saja, satu zoning saja, tapi dia kalau bisa satu bangunan itu sudah jadi eh, apa komplit ya. Jadi kalau kayak toko itu dia jadi supermarket ya. Mau beli sendal sampai mau beli mobil tuh ada di satu tempat kalau bisa. Jadi kan prinsipnya kota itu menjadi tempat tinggal, hunian ya, tempat bekerja dan tempat untuk eh, berwisata ya. Jadi live, work, sama play. Tempat untuk tinggal, tempat untuk bekerja, dan tempat untuk berwisata ya. Nah, teori ini menekankan pada bahwa lingkungan binaan, arsitektur dan milenialnya adalah bagian yang memberikan kontribusi terhadap kehidupan manusia. Ya. Nah, untuk hidup manusia itu perlu eh,
prasarana dan sarana pendukung ya. Jadi kalau bisa ya, dan ini sudah jadi tren ya. Bangunan itu sudah lengkap mulai dari fasilitas hunian, fasilitas bekerja dan fasilitas untuk apa? Untuk leisure ya, untuk bersantai tadi ya. Beberapa bangunan-bangunan tinggi ya itu sudah menjadi city in city ya, kota dalam kota. Artinya dia bisa tinggal di apartemennya di lantai 10 misalnya, belanja di supermarket di lantai 3 ya, dan bekerja eh, sebagai konsultan misalnya di lantai 5 ya. Jadi mobilisasinya hanya turun naik lift saja, dia nggak perlu keluar keluar bangunan. Kalaupun mau keluar bangunan, dia cukup berjalan, nyebrang jalan, terus nyampe ke bangunan sebelahnya. Oh, di tempat dia misalnya nggak ada fasilitas apa kesehatan dokter gigi, tapi ada di gedung sebelah. Tinggal jalan aja gedung sebelah. Prinsip TOD misalnya, transit oriented apa development itu juga sudah mulai merancang bangunan yang terintegrasi antara moda-moda transportasi, misalnya tempat orang perpindahan dari apa dari kereta, bus misalnya, eh, ke bangunan-bangunan publik. Jadi kalau bisa orang nggak perlu bawa kendaraan yang apalagi sekarang isunya green ya, yang mahal itu loh. Tapi cukup naik kendaraan umum. Beberapa kota-kota besar itu ditandai dengan majunya transportasi umum ya. Orang-orang apa? Orang-orang penting, orang-orang kaya itu dia nggak naik kendaraan pribadi, tapi naik kendaraan umum. Coba Anda lihat tuh kalau Anda sering baca itu apa? Misalnya Perdana Menteri Inggris ya, atau ini apa? Belanda misalnya, itu naik subway, naik MRT istilah kita ya, atau LRT untuk ke kantor, nggak bawa mobil, nggak apa nggak nyetir sendiri misalnya, atau nggak disetirin ya, karena transportasi umumnya tuh sudah pertama dia layak ya, reliable, waktunya pas ya. Jadi kalau terlambat, kereta berikutnya tinggal nunggu 5-10 menit atau 10-15 menit ya, nunggu kereta berikutnya. Dan itu pasti ya, nggak akan molor. Dan orang sudah bisa menghitung, oh kalau dari tempat saya ke sana sekitar 5 menit, kalau saya jalan dari sini sekarang, saya akan tepat waktu untuk menghadiri rapat di jam 10.20 misalnya. Jadi nggak perlu takut macet karena kereta api kan atau MRT kan anti macet dan jamnya juga sudah tertentu ya. Nah, pada dasarnya responsive environment itu merupakan uraian dari kualitas perancangan sebagai berikut. Jadi ada permeability, variety, legibility, robustness, visual, resistance, personalisasi. Nah, bahasa translasinya, jadi kalau permeability itu bicara soal aksesibilitas ya, pencapaian. Jadi bagaimana suatu rute dalam suatu lingkungan kawasan itu dapat dipilih oleh pengguna. Prinsipnya adalah semakin banyak rute, semakin baik. Semakin cepat sampai ke tujuan, semakin baik. Ya. Jadi semakin direct dan semakin connected, semakin baik. Variety, ya itu berkaitan dengan fungsi dan pilihan yang dapat dipilih. Prinsipnya adalah semakin bervariasi, semakin baik. Jadi kalau ada tempat yang hanya berfungsi sebagai uh, misalnya sekolah saja ya, dengan tempat yang ada sekolahnya, ada pasarnya, ada rumah sakitnya, ada kantornya, itu akan lebih baik yang tempat yang kedua. Karena akan menawarkan banyak kemungkinan pilihan pengguna ya, yang membuat dia menjadi lebih
lebih hidup ya, utility-nya menjadi lebih besar, lebih tinggi. Legibility atau itu berarti kemudahan tata letak tata ruang yang dapat dipahami oleh pengguna. Legibility itu semacam kejelasan ya. Jadi bangunan kantor itu ya seperti bangunan kantor, sekolah ya sekolah gitu. Orang dari jauh sudah tahu, oh itu gedung pemerintah. Jadi semakin eh, semakin tinggi ininya semakin tinggi kejelasan ruangannya atau bentuk bangunannya semakin baik. Itu prinsip dari eh, legibility ya. Robustness itu berarti keragaman. Jadi kekuatan ya. Satu tempat itu tidak hanya berfungsi sebagaimana fungsi yang ditetapkan olehnya. Ini saya sering kali ambil contoh itu misalnya adalah dapur ya. Dapur itu bukan hanya tempat untuk masak ya, tapi juga tempat untuk makan, tempat untuk ngobrol ya, tempat untuk kadang-kadang orang belajar di dapur juga ada ya, baca-baca baca buku dulu. Nah itu walaupun sebagai fungsi utama adalah untuk memasak, membuat makanan, tapi dia juga bisa digunakan untuk fungsi-fungsi lain yang tidak perlu banyak pengaturan kembali, bisa menampung fungsi yang lain ya. Bermain di dapur bisa, belajar di dapur bisa ya. Mungkin tidur yang nggak bisa ya. Nah, visual appropriateness misalnya, itu adalah suatu kualitas yang bicara soal kesesuaian tampilan ya. Ini juga berkaitan dengan legibility tadi ya. Tapi ini kita bicaranya tentang visual, ya, kesesuaian visual. Jadi benda yang jauh itu harus kelihatan lebih besar skalanya dibanding benda yang dekat. Yang benda yang dekat tuh harus lebih detail ya, karena orang bisa lihat dengan uh, lebih lebih rinci ya. Makanya Anda nggak pernah lihat ukiran-ukiran di bangunan tinggi, di atap bangunan tinggi, karena orang nggak bisa lihat juga kalau dari jauh. Tapi kalau misalnya lukisan figura jati misalnya, itu akan diukir kenapa? Karena orang bisa lihat dalam jarak dekat. Nah, visual appropriateness itu kesesuaian antara tampilan dengan fungsi atau kegiatan yang ada. Ya. Nanti kita akan pelajari dalam ini, dalam uh, teorinya ya. Richness ini bicara tentang pengalaman indera di luar visual ya. Jadi suatu fungsi bangunan, ruang atau tempat itu akan lebih kaya jika dia tidak hanya tampil bagus ya, tapi dia juga memberikan pengalaman sensori ya, pengalaman indera yang lain. Seperti kalau misalnya Anda sering lewat depan toko roti kan, walaupun nggak masuk, tapi baunya udah kerasa itu. Nah itu pengalaman indera seperti itu yang membuat bangunan jadi lebih lebih kaya tuh. Toko parfum misalnya, bau-bauan ya, atau toko sate misalnya ada asap-asapnya itu memberikan pengalaman ruang yang lebih 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 mendalam ya terhadap pengguna ya, atau sekedar orang-orang yang lewat. Jadi Richard itu bicara soal bagaimana pengalaman indera selain visual. Nah, personalisasi ini bicara soal bagaimana satu tempat itu memungkinkan untuk personalisasi dari penggunanya. Ini pakai teori teritorialitas ya. Misalnya kalau Anda misalnya duduk di kelas misalnya, Anda akan ngetek tempat itu dengan naruh tas Anda di situ, terus Anda tinggalin tasnya, Anda keluar kemana-mana, begitu Anda kembali ke kelas, Anda tahu pasti bahwa tas atau kursi yang ada tas Anda itu akan selalu kosong, disediakan untuk Anda itu. Walaupun ruang kelas itu punya semua orang, tapi Anda mempersonalisasikan sebagai untuk sementara ya, untuk jam ini saya akan duduk di sini dengan cara meletakkan barang Anda. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi pada bangunan, itu nilai
nilai potensialisasinya menjadi kurang. Hal ini terjadi kalau misalnya untuk bangunan-bangunan yang sifatnya publik ya, bangunan misalnya apartemen 30 kamar, 30 lantai, masing-masing lantai ada 30 kamar misalnya. Sama semua misalnya. Nah, gimana seorang boleh atau bisa me, melakukan personalisasi terhadap uh, rumahnya atau kamarnya itu. Yang membedakan itu dengan yang lain misalnya. Nah, itu kualitas itu disebut personalisasi. Oke, nah eh, pada pelaksanaannya ya teori ini akan diajarkan dalam bertahap ya. Teori dan penjelasan penggunaan lembar kerja diajarkan pada pertemuan awal, kemudian aplikasi lembar kerja serta desain pertapak pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti misalnya minggu ini Anda akan diberikan tugas untuk bagi kelompok dan memberikan nama kelompok dan ancar-ancar lokasi yang akan digunakan sebagai bahan kajian ya. Nanti lokasi itu Anda kirimkan, nanti saya akan review, kemudian jika cocok itu bisa digunakan ya. Nah, pada dasarnya mahasiswa akan mengikuti dua kegiatan utama, yaitu kegiatan kelompok, satu kelompok dengan jumlah mahasiswa 2 orang dan maksimum 3 orang, dalam membahas analisa kota, teori sesuai dengan responsive environment ya. Dan berikutnya kegiatan perorangan, yaitu masing-masing mahasiswa merancang bangunan yang telah menganalisa sebelumnya kawasan secara berkelompok sebelumnya. Kegiatan analisa kawasan secara berkelompok haruslah diselesaikan dalam 8 minggu. Jadi dalam 8 minggu itu harus selesai. Kalau enggak nanti akan memakan waktu perorangannya ya. Jadi dalam 8 minggu pertama harus sudah selesai analisa kawasan. Terus perorangan akan 8 minggu berikutnya. Pada 4 minggu pertemuan awal akan dijelaskan secara umum 7 aspek dari responsive environment yang sekarang kita lakukan ya. Dengan pembahasan penggunaan lembar kerja sesuai dengan aspek yang ada. Sebagai materi kajian, lahan yang harus dianalisa adalah kawasan perkotaan dengan luas lahan kurang lebih 2-4 hektar. Besaran ini tergantung dari berapa jumlah Anda per kelompok ya. Karena nanti masing-masing orang bisa dapat 1-2 hektar per orang ya. Jadi kalau Anda 3 orang berarti sekitar 6 hektar nantinya ya, yang harus dikaji ya. Kriteria lokasi haruslah berada di pusat kota dengan ditandai berbagai fungsi campuran yang ada. Jadi ada hunian, komersil, industri, perkantoran, dan lain-lain ya. Setiap kelompok menganalisa kawasan yang berbeda dengan teori yang sama, pendekatan teori yang sama. Setiap materi yang akan dibahas harus mengikuti lembar kerja yang disediakan ya. Jadi nanti saya sarankan Anda baca buku seluruhnya, terutama yang bab 8 yang bagian terakhir, bagaimana menggabungkan seluruh aspek-aspek tersebut dalam suatu kawasan perencanaan. Nah, setiap kelompok menganalisa kawasan berbeda. Format dan bentuk penyajiannya juga sesuai dengan lembar kerja yang ada. Pembahasan materi kelompok ini hanya dialatasi sebagai 4 aspek dari teori probability, variety, regresi, dan robustness. Hal ini dikarenakan karena 4 aspek tersebut adalah analisa yang berkaitan dengan konteks perkotaan. Sedangkan 3 faktor lainnya yaitu visual, research, personalisasi itu berkaitan dengan desain final yang berpengaruh pada tugas perorangan. Pemilihan lokasi dan kelayakan sebagai objek tugas harusnya diasesikan dan didiskusikan sebelum pada akhirnya disepakati sebagai lokasi terpilih. Kriteria umum berdasarkan lokasi pusat kota, keberagaman fungsi yang ada, serta kompleksitas dan dukungan informasi yang ada. Ada petanya, ada peraturan setempat. Peta bisa Anda ambil dari Google Maps. Kalau bisa dapat peta garis yang AutoCAD juga boleh dipakai ya. Kemudian peraturan setempat bisa ngambil dari peraturan PBG yang baru ya, Undang PP 15 tahun 2021 ya. Setiap kelompok memiliki kajian kawasan yang berbeda dan sebaliknya tidak berdekatan. Kalau berdekatan boleh
selama analisanya tidak sama ya. Maksudnya analisanya juga berbeda. Kegiatan pengajar kawasan ini dilakukan berkelompok agar terjadi diskusi dan interaksi antara mahasiswa, sehingga kesimpulan dan analisa yang dihasilkan lebih kaya. Dengan pembahasan teori-teori yang berjenjang, diharapkan agar pemahaman yang terjadi juga bertahap, demikian pula dengan ketajaman dan hasil analisa. Hasil dari kajian analisa perkotaan ini menjadi batasan perancangan kafling untuk perorangan. Perhatikan ini ya, kalau Anda tidak selesai analisa perkotaannya, Anda nggak bisa buat desain untuk eh, bangunan perorangannya. Karena bentukan kafling blok itu ditentukan secara kelompok. Analisa untuk konsep kawasan itu dilakukan secara kelompok. Mahasiswa akan merancang bangunan berdasarkan fungsi, bentuk tapak yang ada, dan untuk kemudian membuat analisa tapak berdasarkan bersesuaian dengan fungsi yang telah ditentukan tersebut. Jadi kalau misalnya kafling A sudah ditentukan untuk bikin hotel, restoran, dan perkantoran, kafling B sudah ditentukan untuk membuat sekolah, asrama, dan pasar misalnya, itu nggak boleh berubah. Penentuan masing-masing itu dilakukan secara bersama-sama ya, secara kelompok. Nah, setiap aspek responsive environment memiliki implikasi perancangan untuk kemudian disertai dengan lembar kerja atau checklist. Ini ada di buku ya, yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Dengan panduan yang tersusun seperti ini akan sangat mudah mengetahui, memeriksa dan menilai hasil kerja dilakukan. Setiap aspek disusun berurutan dan bertahap dan dibagi per bab pembahasan. Semuanya harus saling berkaitan dalam proses pembahasan. Setiap aspek dibahas secara ringkas dan nantinya akan dikupas detail pada contoh tugas per kelompok. Pada akhirnya semua aspek akan digabungkan dalam satu kesimpulan utama yaitu bahan terpilih. Ya. Oke. Nah, kira-kira oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Ini saya coba ini ya. Saya coba
Baik, terima kasih Pak. Ya maaf ini suaranya kedengaran nggak ya? Jadi untuk PA6 ini nanti pada saat kalian sudah mengirimkan tugas ke email, itu harap juga konfirmasi ke kami ya, ke para dosen bahwa sudah dikirimkan. Nah itu biasanya kadang-kadang kalau misalnya email tuh kadang nggak masuk, jadi kalau misalnya kalian sudah terkirim, itu pastikan benar-benar terkirim. Nah terus satu lagi, kalau misalnya dia emailnya itu filenya besar misalnya, jadi harus pakai